Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang mulia yang Allah limpahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita mendapatkan kesempatan menuntut ilmu, belajar agama, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang alim dengan orang yang tidak alim, orang yang berilmu jika dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, maka seperti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah dari sisi ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menuntun kita kepada jalan kebaikan, menjadi cahaya yang terang dalam kegelapan, penyelamat bagi kita dari segala kesesatan. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita dan para guru kita yang telah mendidik dan besarkan kita dan yang telah mengajari dan membimbing kita. Semoga mereka ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya, dijadikan pada tempat yang mulia. Jika seandainya mereka masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka dalam menjalankan agama dan mengakhiri kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah kita. Pagi ini pertanyaan yang ke-199, yaitu tentang berapakah pembagian bid'ah ditinjau dari sudut rusaknya agama oleh perbuatan bid'ah. Maka dijawab oleh Syekh muallif kitab bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian. Bid'ah dalam sudut pandang rusaknya agama, ketika itu dilakukan maka ditinjau atau dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, dan bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya
seorang kafir. Maka pertanyaan yang ke-200, apa sajakah bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir? Maka dijawab oleh Syekh, hiya kathiratun jiddah, banyak sekali. Namun untuk memudahkan kita, muallif kitab membuatkan sebuah rumusan. Jika seandainya dalam contoh-contoh tidak disebutkan, maka jika rumus dari pelaku bid'ah ini sesuai dengan apa yang disebutkan, maka dia akan tergolong kepada bid'ah yang akan menjadikan dia menjadi kafir, yaitu man ankara amran mujma'an alaihi mutawatiran min asy-syar'i ma'luman min ad-din bid-darurah, yaitu orang-orang yang mengingkari perkara-perkara yang telah disepakati di dalam agama kita dan bersifat mutawatir, dari syariat dan sesuatu yang dikenal dalam agama kita, sesuatu yang sangat urgen. Artinya bahwa ketika ada orang yang mengingkari sesuatu syariat yang telah disepakati, yang bersifatnya mutawatir, dan itu perkara-perkara yang maklum dari sisi agama, maka dia termasuk orang yang pelaku bid'ah yang akhirnya dia menjadi kafir. Lianna dzalika, kenapa demikian? Lianna dzalika takdzibun bil kitab, karena dia melakukan itu adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Quran dan terhadap apa yang Allah utus para rasulnya. Artinya mendustai Al-Quran yang telah diturunkan, begitu juga mendustai rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh seperti dalam kitab ini, seperti bid'ahnya Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah adalah pengikut Jaham ibn Safwan, yang dalam akidah mereka ini pertama mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi mereka tidak meyakini ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sami' bila sama', ya, bahwa dia Allah mendengar, tapi menafikan sifat, ya, as-sama'. Alim bila ilm, Allah mengetahui tapi menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qawlu bi khalqil Quran. Kaum Al-Jahmiyah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Bukan kalamullah. Kalau kita meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Berikutnya mengatakan bahwa mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Mereka tidak percaya itu. Wa kallama Musa taklima, mengingkari juga bahwa Allah berbicara dengan Musa. Dan masih banyak perkara-perkara bid'ah yang diyakini oleh kelompok Al-Jahmiyah ini. Begitu juga dengan kelompok Al-Qadariyah. Mereka ini pengikut Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani, orang yang pertama kali berbicara tentang qadar, meyakini bahwa menafikan sebuah usaha, kekuatan, kesanggupan bagi seorang hamba dengan mengatakan kita ini majbur, kita ini tidak ada kuasa sedikit pun. Seorang hamba ini tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, dan tidak punya iradat, dan tidak punya ikhtiar. Kita ini ibaratnya barang yang dijalankan, ibarat kendaraan yang dijalankan, tidak punya kuasa dan tidak punya ikhtiar. Itulah kelompok Al-Qadariyah.
Kemudian mereka meyakini bahwa mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perbuatan Allah, mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bid'ahnya al-mujassimah. Al-mujassimah itu kelompok yang mentasbihkan Allah dengan makhluk. Al-mujassimah adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah tiga kelompok yang dianggap pelakunya keluar dari Islam, yaitu orang-orang Al-Jahmiyah, orang-orang Al-Qadariyah, dan Al-Mujassimah, yang mereka ini adalah mengingkari sesuatu yang telah maklum dari syariat ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dengan meyakini hal tersebut menghancurkan kaidah-kaidah agama, membuat orang-orang yang berada dalam agama ini ragu terhadap syariat ini. Maka mereka inilah orang-orang yang asing dan menjadi musuh dalam agama kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita terpedaya dengan ungkapan-ungkapan, dengan doktrin-doktrin serta syubhat-syubhat yang mereka tebarkan, sehingga bisa kita terhindar dengan apa-apa yang telah mereka lakukan. Dan sesungguhnya keyakinan-keyakinan itu ya ditebarkan oleh mereka, dan banyak sekali orang-orang yang meyakini seperti apa yang diyakini oleh tiga kelompok ini. Dan sekali lagi, kita secara umum tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh mengeluarkan orang dari agama ini illa ba'da iqamati al-hujjah alaihim, kecuali telah tegak hujjah atas perbuatan mereka, atas perkataan mereka, barulah ada kita bisa melakukan atau mengatakan dia seorang yang kafir. Selama belum tegak hujjah atau sebelum ditegakkan padanya dalil tentang apa yang telah dilakukan, maka kita tidak boleh mengatakan seseorang kafir, karena jika tidak terbukti, perkataan itu akan kembali kepada orang yang mengatakan itu bahwa dia kafir. Oleh itu kaum muslimin, berhati-hati kita dengan mengucapkan bahwa orang ini kafir, ini adalah keluar dari agama. Tidak benar. Kita tidak boleh sembarangan mengucapkan hal-hal seperti itu, kecuali ba'da iqamatil hujjah alaihim. Dan pagi ini kita bukan mengkafirkan orang, tapi kita menyebutkan sifat-sifat yang jika dilakukan oleh orang seperti ini, maka dia bagian daripada orang yang telah disebutkan oleh bagian para ulama. Bukan kita ta'yin atau menyebutkan bahwa pagi ini kajian kita adalah menjauhkan orang dari Islam. Tidak. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-121 atau ke-201, yaitu tentang bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Nah, seperti yang disebutkan juga oleh muallif kitab, bahwa rumusannya adalah mimma lam yalzam minhu takdzibu bil kitab wal bi syai'in mimma arsalallahu bihi rusulah, yaitu tidak, selama tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan selama tidak mendustakan sesuatu yang telah diutusnya Allah, diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di antara orang-orang yang melakukan, misalnya melakukan wirid zikir dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu. Ini ia perkara bid'ah yang tidak mengeluarkan dia dari agamanya, namun dia tercela karena melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada sebagian masyarakat kecenderungannya mengikuti nasihat daripada gurunya barangkali, atau mungkin melihat sebagian masyarakat yang melakukan wirid tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu di waktu-waktu tertentu, di jumlah
yang telah ditentukan pula, bahkan dengan cara yang telah mereka tentukan. Nah, ini tentu menjadi perkara-perkara yang harus kita perhatikan dan harus kita hindari. Seperti disebutkan juga bid'ah al-mirwaniyah, yang mana bid'ah ini tidak diingkari atau tidak dikafirkan oleh fudala as-sahabah. Ya, mereka ini melakukan banyak hal, di antaranya katakhirihim ba'da salawat ila awakhiri awqatiha, yaitu mengakhiri salat ya sampai di akhir waktu. Ini dia termasuk bid'ah dia. Al-Mirwaniyah ini mereka mengakhiri salat sampai akhir waktu. Yang dianjurkan melaksanakan salat di awal waktu, tapi dia diakhirkan waktunya. Kemudian taqdimul khutbah qabla salatil Id, ini mendahulukan khutbah setelah salat atau sebelum salat Id. Kemudian wal julus fi nafsil khutbah fil jum'ati wa ghairiha. Kemudian wasabhum ba'da kibari as-sahaba al-minbar, ada sebagian yang mencela para sahabat di dalam mimbar-mimbar mereka, wa nahwi dzalik, dan contoh yang lainnya mimma lam yakun minhum min i'tiqadin syar'iyyatin bal binaw'in ta'wilin wa syahwatin nafsaniyah wa aghradin dunyawiyah. Dan beberapa bentuk ta'wil, contoh-contoh yang ada pada diri mereka dengan tujuan bukan tujuan ilmu, bahkan tujuannya adalah tujuan duniawiyah. Inilah beberapa perkara-perkara yang kita bahas, bahwa bid'ah dari sudut pandang terusaknya agama ada dua, yaitu pelakunya menjadi kafir dan pelakunya tidak termasuk orang yang kafir. Dhabitnya, rumusnya adalah ketika dia mendustakan sesuatu perkara yang telah mujma' dalam agama kita, telah disepakati, maklum bid-darurati minad din, sesuatu yang sudah maklum secara syariat, mereka dustakan, maka masuk kepada bid'ah yang menjadikan dia kafir. Seperti kita bahas tadi, kelompok Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, dan kelompok Al-Mujassimah. Kemudian bid'ah yang mana tidak menjadikan pelakunya kafir, tapi dia hanya tercela dalam agama kita, seperti contoh-contoh yang sudah kita sampaikan tadi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkara bid'ah di dalam agama kita adalah perkara yang tercela karena dia mengada-ada dalam urusan agama. Sebagaimana Nabi katakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Akankah kita melakukan agama ini, ibadah kita, dengan sesuatu yang bukan syariat? Agama ini sudah ada panduan, agama sudah ada dalilnya. Kenapa kita melakukan sesuatu yang bukan bagian yang dianjurkan untuk kita lakukan? Ini terkadang subhanallah, yang bid'ah itu sangat digandrungi, tapi yang sunnah dibenci. Yang bid'ah menjadi sesuatu yang disukai, tapi yang sunnah adalah, kalau kita sebut, sangat berat dan sangat tidak disukainya. Maka berhati-hatilah kita kaum muslimin di dalam urusan agama kita, bil khusus dalam bab-bab ibadah yang jika kita lakukan tanpa ada dalil, itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya, kita sebagai orang yang melakukan ibadah tertolak, tidak akan mendapatkan sedikit pun dari kebaikan yang kita lakukan, tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Maka biarlah ibadah itu ringan, tapi disunnahkan lakukan, daripada kita melakukan sesuatu yang berat, maka kemudian tapi itu bukan disyariatkan. Ibadah tidak dilihat dari sisi berat dan ringannya, tapi ibadah dilihat dari sisi disunnahkan atau tidak. Makanya ada sebuah kaidah lain dari para ulama kita, bahwa ibadah itu sifatnya tauqifi. Kita cukup mencontoh, melakukan apa yang telah ada. Tidak perlu kita
menambah-nambah, bahkan mengurangi. Tidak perlu kita melakukan sesuatu yang menurut rasa kita ini diamalkan atau dianjurkan, tapi dia bukan dianjurkan. Maka jauhkan beragama dari sesuatu yang tidak dianjurkan. Jauhkan dari diri kita beragama melakukan sesuatu yang tidak disunnahkan, tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan, karena itu akan menjadikan kita orang-orang yang tertolak dari sisi amal ibadah kita. Maka nanti di hari kiamat kelak, orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang wajahnya ceria, wajahnya berseri-seri, wujuhu yawma idzin nadhirah, hari itu ada orang-orang yang bercahaya wajahnya, dan ada orang-orang yang hari itu bercahaya tampilannya. Maka itulah orang-orang yang senantiasa memegang teguh agama Allah dengan dalil-dalil yang benar. Dan ada pula nanti orang-orang yang di hari kiamat kelak, orang-orang yang hitam legam, yang tidak memiliki cahaya. Ternyata itulah para pelaku bid'ah dalam agama ini. Waliyadzubillah. Maka senangilah sesuatu yang disenangi Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk ditinggalkan. Carilah sesuatu yang diperintahkan, bukan kita mencari sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka ambillah yang sunnah, tinggalkan yang bid'ah. Ambillah sesuatu yang dianjurkan, maka tinggalkanlah sesuatu yang dibenci dalam agama kita. Mudah-mudahan kita kaum muslimin, jemaah sekalian dimanapun berada, semoga kita termasuk orang-orang yang terjaga dari perkara bid'ah dan semangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan manfaat terhadap apa yang kita bahas pada pagi ini. Ya Allah, jaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan dan perkara yang menyimpang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.